Selamat pagi, gimana kabarnya semua mbaknya? Hari Senin, hari yang sangat sibuk ya, karena aktivitas kembali normal setelah libur kemarin. Dan pastinya mbaknya yang lagi anak-anaknya udah gak sekolah ya hari ini. Dan hari ini sangat dingin sekali karena cuma 8 derajat, ada yang 6 derajat di daerah-daerah tertentu. Dan saya rasakan bahwa dinginnya sangat mencekam ya, apalagi dengan corona yang masih belum selesai dan rumah sakit masih full. Dan kemarin hari Minggu kebanyakan Pak Ade berkeliaran di mana-mana. Apa yang saya lihat dari postingan-postingannya mbaknya, kalau di Victoria Park di bawah jembatan ada 4-5 polisi. Terus di Sentral saya dapat kiriman dari anak-anak Filipina kalau tempatnya itu dipenuhin orang gitu loh. Banyak orang sekali, maksudnya banyak polisi. Jadi mbak-mbaknya itu banyak yang minggir dan banyak yang memilih untuk tidak liburan. Dan di sini saya ingin membahas tentang apa yang ada. Kebanyakan sekarang mbak-mbaknya itu karena mungkin ada tempat-tempat buat curhat, ada tempat-tempat buat berbagi dari Facebook ke saya langsung. Tapi mbaknya itu sepertinya cuman mengeluh, bukannya minta solusi. Mbaknya itu ngengkel dengan pendiriannya mbaknya sendiri. Mbaknya itu maunya cuman cerita dan didengerin orang. Dan kadang-kadang kita itu lebih banyak ngomongnya daripada kita banyak dengerinnya. Jadi saat mbaknya punya masalah, sebenarnya mbaknya itu tidak mau dibantu. Kenapa? Karena mbaknya itu merasa sebenarnya nggak apa-apa dengan keadaan itu, nggak ada masalah gitu loh. Jadi mbaknya itu cuman mencari tempat di mana yang membenarkan kata-kata mbaknya. Mbaknya itu pingin seolah oh ya. Jadi mbaknya itu lebih suka digunggung. Seperti kemarin saya sama Mas Andro sempat dengar beberapa curhatan yang mengatakan tentang mbaknya itu sebenarnya mau kita dengerin, fine kalau kita mau dengerin. Tapi mbaknya selalu bilang solusinya seperti apa. Tapi saat kita kasih solusi, mbaknya itu menentang gitu loh. Jadi saat mbaknya bilang mau nge-break ini itu, saya bilang mbak jangan nge-break karena saat ini posisinya lagi sulit. Dan saya jelaskan pasti dapat majikan tapi kan nggak bisa dapat visa gitu. Jadi saya coba jelaskan, tapi dia kekeh dengan keinginannya, padahal dia cuma kerja baru seminggu dan ada yang kerja baru 1 bulan dari Indonesia. Padahal yang saudara-saudara kita yang ada di Indonesia saat ini, mereka benar-benar mengharapkan untuk bisa datang ke Hong Kong. Jadi kenapa mbak-mbaknya yang baru datang dari Indonesia dan mengeluh ini itu gitu loh, kenapa kalian nggak bisa strong, nggak bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri? Jadi di sini saya merasa bahwa kalian tuh sebenarnya dari mentalnya udah lemah, dari cara berpikirnya lemah. Karena ada banyak tempat yang menyediakan servis, yang dimana menyediakan konsultasi, dimana bisa curhat, tapi mbaknya mentalnya tuh semakin nggak karu-karuan. Dan saat itu adalah anak-anak buah saya sendiri, mereka curhat majikannya nggak baik, anaknya mukul, nggak dikasih makan, atau karena kerjaan nonstop. Mereka curhat dan aku dengerin, aku catet, aku ada buku note sendiri ya. Sebenarnya aku ada buku note sendiri di mana ini komplainan mbaknya itu sebenarnya aku tulis semua gitu loh. Dari kasus apa aja aku tulis. Jadi aku kadang-kadang kalau memang lupa aku buka buku nota aku. Kalau mbak ini masalahnya seperti ini, masalahnya seperti, saya tidak akan ingat semuanya karena saya juga kadang-kadang dapat curhatan bukan anak buah saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya juga sedikit bingung. Tapi setelah saya evaluasi apa yang mereka curhatkan, saat saya bilang boleh nggak saya bicara dengan majikan. Jadi kalau memang majikan nggak ngasih makan, ya udah aku komplain kenapa nggak dikasih makan. Kalau anak majikan mukul, ya udah aku komplain. Bisa nggak kasih tahu ke anaknya jangan mukul, karena memukul itu tidak bagus. Walaupun masih kecil, kalau otaknya udah dikasih seolah-olah memukul itu nggak ada masalah, itu akan terjadi setiap saat, setiap waktu. Dan aku coba ngobrol sama mbaknya bahwa mbak coba aku ngomong sama majikanmu, mbak coba aku telepon majikanmu, tapi selalu jawabannya jangan dulu cek. Di sini saya merasa bahwa mbaknya itu cuma pingin bercerita dan kita membenarkan cerita mbaknya. Nah itu yang salah. Kalian cerita, kalian minta solusi. Tapi kalau kalian curhat, sebenarnya curhat di mana aja nggak ada masalah. Tapi kalau curhat di tempat yang salah,
maka kalian akan diarahkan ke tempat yang salah. Dan di sini yang saya merasa sangat aneh, yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus gitu loh. Jadi saya ingin berbicara dengan mbaknya bahwa sebenarnya tujuan kalian untuk bercerita, untuk memberikan informasi pada saya itu apa? Kalau kalian meminta informasi lebih lanjut, tolong dengarkan dan lakukan. Tapi kalau kalian curhat aja, sulit untuk kita lebih melangkah. Seperti yang Mbak Kontreng bilang, kenapa Mbak Kontreng kadang-kadang marah-marah, atau kan Mas Andro kemarin sempat bilang, Mbak, kita kayaknya udah ke arah yang terpojok kan, Mbak, kita seolah-olah ke arah yang dimana kita harus dengerin mbaknya semuanya. Padahal mbaknya minta solusi gitu loh. Jadi kalau mbaknya minta solusi, itu karena mbaknya tidak percaya dengan apa yang mbaknya sedang putuskan. Dan ingat, solusi semua orang, satu-satu orang itu tidak sama. Saat mbaknya curhat sama saya akan memberikan inisiatif seperti ini. Saat mbaknya curhat sama orang lain, mungkin orang lain akan bercerita seperti ini. Jadi di situ mbaknya akan semakin kebingungan. Sekali lagi, kalau mbaknya punya sesuatu dan mbak akan pikirkan, dan mbaknya juga jangan cuma berpikir ya. Jadi serahkan juga pada Tuhan. Saat mbaknya punya masalah, tanyakan sama Tuhan, dan pasti Tuhan juga kasih inisiatif buat mbaknya untuk gimananya ya. Karena kalau keputusan manusia itu sangat beda ya mbak ya. Dan ingat, kita kadang-kadang beda tipis antara perintah Tuhan dan perintah siluman atau perintah malampir ya. Karena di sini saya merasa bahwa kita itu sekarang hari-hari ini itu tidak bisa membedakan mana yang antara perintah Tuhan dan perintah makhluk lain ya. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau yang perintah Tuhan adalah satu, pastinya tidak akan menyakitin diri sendiri. Yang kedua, tidak akan merugikan orang lain. Ketiga, tidak akan ada masalah dengan siapapun. Itu yang jalan-jalan menurut saya adalah yang jalan dari Tuhan. Tapi yang jalan dari makhluk-makhluk lain kebanyakan adalah sesuatu yang akan menyakitin diri sendiri, sesuatu yang akan merugikan diri sendiri, tapi kelihatannya nyaman, seolah-olah itu nggak ada masalah, seolah-olah biasa aja lah, ngebreak aja deh, kan nggak apa-apa. Sekarang kan bisa cari majikan banyak, bisa dapat gaji banyak. Jadi beda tipis perasaan, emosi dan keinginan yang sebenarnya beda dengan tujuan kita sendiri ya. Jadi tolong, kalau mbaknya merasa tidak percaya, balik lagi sama Tuhan, karena tidak ada yang bisa yang memberikan lebih baik dari apa yang turun dari Tuhan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat seseorang ngasih solusi, pastikan background mereka juga. Kalau kalian tidak percaya dengan background mereka, lebih baik hati-hati. Karena kenapa banyak scam, kenapa orang-orang kita lebih mudah untuk ditipu daya, karena kita lemah. Selalu kan banyak anak-anak curhat, aku lemah, aku nggak kuat, aku bingung. Karena kebingungan itu kita coba dikontrol oleh orang-orang luar, di mana otak kita tidak tahu harus kemana. Jadi orang lain coba ngambil otak kita, dan kita sendiri ya udah oke. Saat kita jatuh, orang itu pergi, kita nggak bisa berdiri lagi. Jadi sekali lagi, kalau minta solusi, dengarkan juga dan tahu tempatnya. Jangan sampai terjerumus di mana diuntungkan oleh orang lain karena curhatan kita. Dan sekali lagi, jangan curhat sama teman baik, apalagi aib kalian, apalagi sesuatu yang mempermalukan kalian. Karena kalau kalian curhat sama orang lain, semuanya akan berantakan.